Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa lagi bersama saya Hari Suharian di channel Semanpat Pandeglang. Kali ini saya akan mencoba mengupas tentang materi karakter building yang kebetulan beberapa hari kebelakang kita sempat mengadakan kegiatan LDKPD atau latihan dasar kepemimpinan peserta didik baru. Dan pada saat itu saya memberikan materi dan kebetulan dipercaya oleh sekolah untuk menyampaikan materi karakter building, dan saya coba kemas dalam bentuk games, kemudian dalam bentuk apresiasi film, atau nanti di akhir video ini saya akan coba tampilkan beberapa film yang kemarin saya tayangkan. Nah, di film itu ada beberapa poin penting yang bisa diambil hikmahnya gitu ya, atau pesan moral yang disampaikan pada film itu untuk kita. Nah, tapi sebelum ke sana, saya akan lebih mengulas kembali tentang bagaimana materi tentang karakter building. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Smart Pandeglang. Oke, mungkin banyak persepsi, banyak definisi juga tentang karakter building itu seperti apa. Yang jelas pada dasarnya satu prinsip, yaitu pembentukan karakter secara utuh. Nah, pembentukan karakter ini memang banyak sekali. Ada tentang pribadi, ada juga tentang sosial, di mana pribadi itu juga sangat banyak. Jika kita kupas satu persatu, mungkin kita tidak akan banyak memakan waktu, tapi ya ini saya akan coba kupas sedikit tentang pribadinya, karena ini yang akan menjadi pondasi, yang akan menjadi landasan bagi prinsip kita untuk mencoba lebih berpikir dewasa dalam menyikapi apapun. Yang pertama adalah karakter jujur. Karakter jujur ini penting karena kepercayaan seseorang itu akan sangat kuat ketika kita jujur. Jujur dalam ucapan, jujur dalam tindakan, jujur dalam perbuatan, maka itu akan mencerminkan kepribadian kita yang sesungguhnya. Dan ini tidak mudah. Seseorang dapat diukur kejujurannya bisa saja dengan uang. Terkadang uang hal kecil gitu ya, tapi itu bisa menghancurkan karakter kita. Jadi diusahakan kita punya prinsip kejujuran yang tidak bisa dikalahkan dengan apapun. Yang kedua adalah disiplin. Disiplin ini penting, baik disiplin secara waktu, disiplin tentang komitmen apa yang kita utarakan gitu ya. Karena kedisiplinan ini menyangkut tentang kredibilitas kita, menyangkut tentang bagaimana kita bisa manajemen waktu, memanajemen diri agar kitanya bisa siap dengan apa yang sudah direncanakan atau diplanningkan. Dan ini butuh butuh latihan, butuh habit, butuh kebiasaan, butuh sebuah treatment yang drill diulang-ulang, di mana kitanya akan sedikit demi sedikit nantinya bisa istiqomah dalam disiplin. Yang berikutnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab ini seperti halnya mudah tetapi ternyata sulit, karena tanggung jawab itu merupakan sebuah komitmen, sebuah resiko yang harus diambil ya, agar kitanya bisa betul-betul meyakinkan orang lain bahwa kita bisa siap untuk mengambil semua resiko apapun itu dengan secara siap ya. Karena tanggung jawab ini eh, tidak gampang, jadi banyak seorang pemimpin yang bahkan melemparkan tanggung jawabnya atau lepas tanggung jawab ketika ada dihadapkan sebuah konflik atau sebuah masalah. Nah, kita coba pembentukan karakter pribadi ini secara tanggung jawab ini perlu diperkuat, karena ketika kita siap dengan sebuah jabatan, sebuah tugas atau apapun, ya kita harus benar-benar melakukan sampai dengan memberikan yang terbaik, dan misi yang kita dapatkan itu tuntas semua. Nah, selain itu ada juga yang secara sosial. Sosial ini penting ya, teamwork, karena kita mau kerja dimanapun, kita mau memimpin siapapun, atau kita akan dimanapun berada, kita makhluk sosial, tentunya tidak bisa hidup sendiri dan kita butuh butuh orang lain yang sama-sama. Dan ini agak susah ketika karakter pribadi kita itu tidak bisa menyatu dengan tim atau sosialnya. Misalkan kita punya karakter egois atau otoriter yang nantinya akan susah masuk diterima oleh orang lain, dan ini penting
ketika kita harus bisa mengolah kapan saya harus bersikap egois, otoriter, dan kapan saya harus bisa bersikap secara tim yang harus mau nggak mau kita bekerja sama. Di film kemarin yang saya coba tontonkan, yang nanti insya Allah di akhir video ini akan saya tayangkan, itu salah satu contohnya adalah seperti bagaimana sebuah tim sepak bola, di mana ada seorang penjaga gawang, ada pemain belakang, ada juga pemain tengah, dan juga striker yang semuanya memiliki tugas masing-masing. Nah, sama halnya dengan sosial, di mana ketika kita ada satu instansi atau di satu kelompok kerja, ada yang sebagai ketua, ada yang sebagai seksi A, seksi B, ada yang bagian divisi A, divisi B, semuanya memiliki peran yang berbeda-beda, tapi tetap mereka juga semuanya punya satu tujuan yang sama. Nah, di situ kita bisa memadukan bagaimana sikap kita untuk bisa secara sosial dan juga karakter yang ada dalam diri kita itu bisa diterima di sosial. Nah, menghilangkan rasa egois, rasa ingin menang sendiri, kemudian ya hal-hal lain yang mungkin sulit diterima oleh tim, itu yang harus kita coba manajemen agar kitanya bisa diterima di seluruhnya yang sama satu tujuan, yaitu memecahkan misinya atau goal yang ditargetkan oleh semua. Nah, itulah mungkin bagian dari beberapa materi tentang karakter building yang saya akan coba tayangkan. Nah, semuanya bisa dilihat nanti di video ini, beberapa poin penting, entah itu dalam menyikapi masalah, mencari solusi, atau mengambil keputusan dengan berbagai macam resiko. Nah, di situ kita mencoba untuk melihat bagaimana pesan moral yang disampaikan pada film itu. Sepak bola merupakan satu kesatuan tim yang tidak bisa dipisahkan. Nah, dalam film ini menceritakan bagaimana sebuah tim yang berhadapan dalam sebuah partai yang sangat menentukan, di mana setiap tim tentunya memiliki posisi yang berbeda-beda dan peran serta tugasnya masing-masing. Dalam tim semua memiliki tugas dan peran di masing-masing posisi. Tentunya semua akan berjuang dan memberikan yang terbaik dengan tugas yang telah diemban oleh masing-masing. Karena semua dari posisi itu memiliki tujuan yang sama, yaitu sebuah kemenangan dan sebuah gol. Karena kemenangan tidak akan didapat tanpa sebuah gol tercipta. Untuk mencapai kemenangan tidaklah mudah, seringkali kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Ada saatnya tim kita tidak kompak, ada saatnya egois melanda tim. Tapi disitulah kita harus yakin bahwa setiap peran itu memiliki tugas dan tanggung jawab, dan kita harus yakin pada teman kita, pada tim kita, bahwa semua sudah berjuang dan berusaha untuk memberikan yang terbaik. Ada emosional, ada kekecewaan, ada rasa emosi, marah, apapun akan bercampur ketika apa yang terjadi tidak sesuai apa yang kita harapkan. Tapi yakinlah, bukan berarti kita harus menyerah dengan keadaan yang ada, tapi kita bisa membalikkan keadaan ini ke arah yang lebih baik dengan satu sama lain saling berusaha berjuang untuk bisa saling support, untuk bisa saling mendukung agar apa yang kita targetkan bersama itu bisa tercapai. Nah, dan disinilah dalam tim juga diperlukan kemampuan pribadi, kemampuan skill yang harus bisa menjadi nilai plus bagi tim, di mana kita saling melengkapi kekurangan dan kita mencoba untuk menampilkan kelebihan. Gol tercipta dan sorak-sorai semua akan ikut menyertainya. Tidak hanya semua pemain yang berada di lapangan, tetapi semua penonton, pelatih, ofisial, siapapun yang mendukung kita, semuanya akan bahagia. Sepatu emas mungkin bisa diberikan pada pencetak gol, tapi jika kerjasama seluruh pemain tidak tercipta, maka gol itu tidak akan. Bapaknya meninggal.